Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dha'ifu utawi iki iku nerangake hadis dhaif. Ad-dha'ifu utawi hadis dhaif luwatan dalam cara bahasa min ad-dha'fi din alaf sing lafat ad-dha'fi min ad-dhu'fi din alaf sing lafat ad-dhu'fi bi dhammi dhoti kalau dhamma dhot wa fatihalan fatahe dhot ad-dha'fi ad-dhu'fi iku didul kuwati lawane lafat kuat lawane kuat. Wastilahan utawi hadis dhaif ini long cara istilah. Wa utawi ad-dhaif istilahan iku al haditsu hadis. Alladzi hadis lam tajtami kang ora terkumpul fihi dalam alladzi apa sifatus sahihi sifat-sifat hadis sahih wala sifatul hasan lan ora terkumpul apa sifat-sifat hadis hasan. Wa yuqalu lan ngendikake lahu marang hadis dhaif al-mardud opo hadis al-mardud itu hadis mardud. Misaluhu tawi contohnya hadis dhaif iku hadisu annan nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhiri. Annan nabi sallallahu alaihi wasallam satamani nabi sallallahu alaihi wasallam iku tawaddu'a berudu sinten nabi wa masalan ngusap sinten nabi alal jawrabaini ing atase jawrabain sejenis kaos kaki. Fahadha moko utawi kila hadis iku dhaifun lemah dhaif. Ya nahu karena satamani hadis yurwa dan riwayat ko hadis an Abi Qais sang Abi Qais al-Audi wa huwa utawi Abi Qais al-Audi ku dhaifun dhaif. Walakin tetapi ini kullu hadhihi taksimat uta saban-saban ikilah bagian-bagian iku la tufidu orang wahi faidah apa hadhihi taksimat ilam walakin tetapi ini kullu hadhihi taksimat utawi kilah saban-saban bagian iku la tufidu orang wahi faidah apa kullu hadhihi taksimat ilan kang dawa atau kang oke. Fakat kalau mengko teman-teman ndika sapa Ibnu Hajar Imam Ibnu Hajar inna dzalika satawani mengkono ne hadhihi taksimat iku ta'abun melelahkan. Walasana ana warauhu setelah taksimat apa arabun keperluan ala annaha ulai ngatas mengkono ne ulama kang membagi ala annaha ula illadina ingatis atamane mengkono ne wong ulama kang ikhtalafu kang padha beda-beda sapa ula fi taksimi dalam bagi hadis dhaif iku lam yasamu orang jeneng sapa ulama lana marang kita min anwa'i saking pira-pira pembagiane hadis dhaif illa qalin kejaba sedikit. Walam yukhasisun orang nanto akis sapa ulama likullin marasaban saban suwiji halatan ing keadaan min halati dhafi saking pira-pira keadaane dhaif isman ing suwijine jeneng muayyanan kang den tentuake. Hukmuhu tawi hukumi hadis dhaif. Al hadis ad-dhaif utawi hadis dhaif iku la yajuzu ora wenang apa alih tijaj berhujjah bi kalau hadis dhaif bil aqaidil pira-pira aqaid wal ahkam lan pira-pira ahkam wa yajuzu wenang apa al amalu ngamal bihi kalau hadis dhaif bil fadail dalam pira-pira fadail wa targhibilan anjuran wa tarhibilan ancaman. Wa dzakarna bakal nutur sapa kita Wada karolan bakal nutur sapa kita al manakib ing pira-pira manakib
Wa dzikrul manaqib. Al hadis dhaif tapi hadis dhaif kula juz ora wana ngopo alih di berhujjah bihi kalawan hadis dhaif. Il aqaid di dalam pira-pira aqaid wal ahkam lan pira-pira hukum. Wa yajuz lana ngopo alamalu ngamal bihi kalawan hadis dhaif. Bil fadail dalam pira-pira fadail wa targhibilan anjuran wa tarhibilan ancaman wa dzikrul manaqib dan nutur manaqib kisah-kisah besar bisyurutin kalian biar bersyarat mufassalatin kandan rinjiake fi mawadhiha ing dalam panggonane mengkono-mengkonone al amal bihi fil fadail wa targhib ila akhir. Penjelasan mengenai hadis dhaif. Dhaif itu secara makna bahasa lawan dari kata kuah. Kalau kuat itu maknanya kuat, dhaif maknanya lemah. Adapun yang dikehendaki dari hadis dhaif secara istilah adalah hadis alladzi lam tajtami fihi sifatus sahih wala sifatul hasan. Hadis dhaif adalah hadis yang di dalamnya tidak terkumpul sifat-sifat hadis sahih, begitu juga tidak terkumpul di dalamnya sifat-sifat hadis hasan. Di hadis dhaif simpelnya hadis yang tidak menyempurnai kriteria persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Wa yuqalu lahu hadis dhaif juga bisa dikatakan al-mardudu hadis mardud. Misalnya contohnya hadis dhaif. Hadisu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhir. Hadis anan Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a wa masa'ala jawrabain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan mengusap atas jawrabain sejenis kaos kaki. Fahadha hadis ini dhaifun lemah. Li'annahu karena hadis ini yurwa diriwayatkan dari Abi Qais al-Audi wa huwa dhaifun. Beliau ini adalah lemah. Aksamuhu pembagian hadis dhaif. Ulama berbeda pendapat, ikhtilafan ulama berbeda pendapat fi taksimihi dalam membagi hadis dhaif. Wasalahu sebagian dari mereka baduhum membagi sampai 81 bagian. Wabadum sebagian yang lain membagi sampai 49 bagian. Wabadum sebagian yang lain membagi sampai 42 bagian. Walakin akan tetapi kullu hadhi taksimat, bagian-bagian di atas ini la tufidu ta'ilan, tidak banyak memberi faidah. Faqad qala Ibnu Hajar, sehingga Imam Ibnu Hajar beliau mengatakan inna dzalika, pembagian itu ta'abun melelahkan. Walaysa wara'uhu arabun, tidak ada selepas pembagian itu keperluan, ya nggak penting itu ada pembagian seperti itu. Ala anna haula'il ladina, apalagi ulama-ulama yang membagi hadis dhaif itu, ladina ikhtalafu fi taqsimhi, yang berselisih dalam pembagian hadis dhaif sampai sekian hitungan itu, lam yusammu lana min anwa'ihi illa qalila. Mereka itu tidak memberi nama pada setiap hadis-hadis itu. Setiap pembagiannya, setiap macamnya itu tidak diberi nama kecuali sedikit saja. Yang mengatakan sampai 81 ya semua adalah hadis dhaif 81 itu enggak punya nama semua. Sehingga itu tidak terlalu penting. Walam yukhassisu likulli halatin, mereka juga tidak memberikan satu kekhususan pada setiap keadaan dari keadaan hadis-hadis dhaif itu, isman muayyanan, satu nama yang tertentu. Hukumnya hadis dhaif. Al-hadis dhaif, hadis dhaif la yajuzu, tidak boleh al-ihtijaju berhujjah bihi dengan hadis dhaif bil aqaid, urusan aqaid, akidah wal ahkam dan hukum. Wa yajuzu boleh al-amalu mengamalkan bi hadis dhaif fil fadail, dalam urusan fadilah wa targhib dan anjuran di dalam satu amal, wa tarhib dan ancaman, wa dzikrul manaqib dan cerita-cerita kisah-kisah besar, dengan syarat yang terperinci pada setiap tempatnya masing-masing.
Di hadis dhaif ini adalah bagian daripada macam-macam hadis ya. Selepas hadis hasan ada hadis dhaif, ada hadis dhaif. Nah, hadis dhaif itu hadis yang pada hadis tersebut itu tidak menyempurnai persyaratan hadis sahih ataupun hadis hasan. Kemarin udah jelaskan 5 persyaratan hadis sahih, 5 persyaratan hadis hasan. Nah, ketika dalam hadis tersebut tidak menyempurnai 5 persyaratan tersebut, maka nanti masuk kepada kategori hadis dhaif. Contoh hadis anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu mengusap jenis kaos kaki. Kemudian al-hadis dhaif la yajuzu al-ihtijaju bihi fil aqaid. Menjadikan hadis dhaif sebagai hujjah, sebagai dalil di dalam aqaid dan hukum itu tidak diperbolehkan oleh para ulama. Wa yajuzu al-amalu bihi. Nah, ini di sini. Jadi tidak semua hadis dhaif itu ditolak, bahkan tidak diamalkan. Hadis dhaif itu ketika berkaitan dengan urusan fadilah ataupun targhiban, nah ini oleh para ulama diperbolehkan mengamalkan hadis dhaif. Jadi boleh mengamalkan hadis dhaif satu di dalam urusan fadilah-fadilah tentang satu amal, ataupun targhiban dalam satu amal, ataupun tarhib ancaman untuk meninggalkan satu amal umpamanya. Ini semuanya bisa diamalkan dengan menggunakan hadis dhaif, tentunya dengan syarat-syarat yang terperinci pada tempatnya masing-masing. Maka Said Al-Maliki beliau memberikan beberapa persyaratan hadis dhaif itu bisa diamalkan. Boleh mengamalkan hadis dhaif, di antaranya hadis tersebut ya tidak terlalu lemah banget. Kemudian itu masuk di bawah hadis yang kuat untuk menguatkan hadis yang lain. Masuk di dalam hadis yang sudah diamalkan. Ini dari beberapa persyaratan hadis dhaif. Kemudian juga ketika kita membaca satu hadis dan mendengar ataupun melihat satu hadis itu dhaif, maka di antara adabnya kita terhadap hadis tersebut, hadis ini dhaif dari sanad ini. Jadi bukan dari min wajhil matan, bukan dari matannya itu yang dhaif. Karena penilaian hadis dhaif tersebut ya diantaranya adalah dengan kondisi rawi itu. Sehingga ketika ada hadis itu dinyatakan dhaif, ya mungkin dia dhaif dari sisi perawi ini. Wallahu a'lam bishawab.